Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Kami kembali datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Betapa bangga kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau pribadi yang selalu hadir dalam hidup kami. Engkau pribadi yang mengenal apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini. Itulah alasan bagi kami untuk terus datang kepadamu, memuji menyembah Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Sebelum kami memuliakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan dalam Lukas 2 ayat 14. Dan saat ini juga masih ayat yang sama kita akan bahas kembali, tetapi dengan bagian B-nya. Coba kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa teks ini adalah pujian malaikat yang begitu singkat tetapi punya makna yang mendalam. Makna yang pertama saya katakan bahwa Tuhan itu layak dimuliakan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pada saat ini kita akan kembali melihat makna yang terkandung dari teks ini adalah bahwa damai sejahtera itu bisa hadir dalam kondisi apapun. Katakan amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, situasi di sekitar kita itu bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita gelisah, bisa membuat kita cemas, bisa membuat kita takut. Dan saya mau katakan bahwa takut, cemas, khawatir, gelisah itu manusiawi. Nah kita masih manusia. Tetapi dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kegelisahan, dikuasai oleh kecemasan, bukan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Katakan amin. Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara hidup dalam kecemasan. Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara hidup dalam kegelisahan. Saudara, berulang kali Tuhan berkata jangan takut dalam Alkitab. Tahukah Bapak Ibu, dalam Alkitab itu ada 365 kali dikatakan jangan takut. Saudara, bukankah dalam 1 tahun itu 365 hari. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak kebetulan ayat ini, tetapi saya mau katakan itu masuk dalam rencana Tuhan. Dia mau berkata kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap hari dia katakan jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita menyembah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Seperti yang saya katakan dari awal, situasi di sekitar kita bisa membuat kita cemas, gelisah, khawatir. Tetapi Tuhan tidak ingin kehidupan saya dan saudara dikuasai oleh kegelisahan. Itulah sebabnya di Alkitab itu sebanyak 365 kali Tuhan berkata jangan takut. Artinya setiap hari Tuhan menyapa saya dan saudara, jangan takut. Kenapa saudara? Karena ketakutan itu menghambat kita melihat rencana Allah. Kalau kita diliputi oleh ketakutan, kita diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh kekhawatiran, saya mau katakan justru itu akan menghambat rencana Allah dalam hidup saya dan saudara. Kemudian juga ketakutan membuat saya dan saudara melihat masalah itu lebih besar dari yang sebenarnya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi biasa-biasa saja, tetapi karena kita diliputi oleh kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, itu yang membuat masalah itu lebih besar dari yang sebenarnya.
Saudara, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Karena rupanya ketika kita dikuasai oleh ketakutan, itu akan menghalangi saya dan saudara mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri kita. Dalam diri kita ini ada sesuatu hal yang dahsyat, ada potensi yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya dan saudara. Tetapi karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran menguasai kita, sehingga hal itu kita tidak bisa keluarkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa damai sejahtera adalah sesuatu hal yang kita perlukan melebihi kekayaan. Ada amin Bapak Ibu? Damai sejahtera adalah sesuatu hal yang kita perlukan melebihi kesehatan. Damai sejahtera adalah sesuatu hal yang kita perlukan melebihi pencapaian. Saudara, keadaan di luar mungkin belum damai, tetapi Tuhan memberi damai sejahtera di hati saya dan saudara. Kenapa saya katakan bahwa damai sejahtera itu melebihi dari kekayaan? Karena Bapak Ibu coba perhatikan, begitu banyak orang-orang hari-hari ini, mereka sudah punya pencapaian yang luar biasa, tetapi mereka diliputi oleh rasa cemas, gelisah. Begitu banyak orang hari-hari ini punya uang yang banyak, punya deposito, punya aset yang banyak, tetapi kehidupan mereka itu tidak punya damai, ya. Itulah sebabnya saya katakan damai itu adalah satu hal yang penting yang perlu dimiliki oleh orang percaya. Karena untuk apalah kita punya harta, kita punya pencapaian, tetapi tidak ada damai sejahtera. Artinya apa? Kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Kita tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar kiranya di hari Natal ini yang kita rayakan bersama, itu menjadi sesuatu momen bagi kita bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hidup saya dan saudara. Karena kenapa? Dia itu lahir di hati saya dan saudara. Saudara, pribadi-pribadi yang memiliki damai sejahtera adalah pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Ketika saya dan saudara memuliakan nama Tuhan dalam keseharian kita, dipastikan saya dan saudara akan memiliki yang namanya damai sejahtera. Katakan amin. Biar kebenaran ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan kita menjalani hari-hari hidup kita, bahwa damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melebihi segala-galanya yang kita miliki. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Apa yang kami miliki tidak menjamin kami memiliki damai sejahtera. Uang, popularitas, nama baik tidak menjamin kami memiliki damai sejahtera. Tetapi satu hal yang pasti bagi kami, ketika kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami, dipastikan setiap kami memiliki damai sejahtera. Biar damai sejahtera Tuhan turun memenuhi setiap kami. Biar apa yang kami lakukan semuanya mempermuliakan nama-Mu. Kami akan muliakan aktivitas kami, Roh Kudus yang menuntun kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.